Selamat siang, pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam Breaking News siang ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang hingga kini tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. UMKM terbukti memiliki peran vital, tidak hanya dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca krisis, tetapi juga dalam menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto. Data terbaru mencatat jumlah UMKM di Indonesia per Mei 2025 mencapai lebih dari 66 juta unit usaha, meningkat lebih dari 64,2 juta unit pada akhir tahun 2024. Angka ini tentu menunjukkan pertumbuhan positif yang patut diapresiasi. Namun, di balik perkembangan tersebut, masih banyak tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Baik faktor internal seperti kualitas produk, manajemen bisnis, keterbatasan modal, hingga literasi digital, maupun faktor eksternal, mulai dari akses pemasaran, legalitas usaha, dukungan sistem yang belum optimal, hingga persaingan ketat dengan produk tiruan. Lantas, bagaimana solusi untuk menjawab tantangan ini? Mari kita simak laporan selengkapnya. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Bisa diceritakan sejak kapan Bapak memulai usaha UMKM ini? Sejak tahun 2004. Iya. Apa motivasi atau ulasan utama Bapak memilih untuk terjun ke dunia usaha ini? Untuk mencukupi keluarga. Sudah bermacam-macam usaha, cuman ini yang paling diminati gitu. Pada awal memulai bagaimana kondisi modal usaha yang memiliki? Apakah berasal dari tabungan pribadi atau ada bantuan lain? Ada, ini masuk pribadi, modal pribadi. Jadi dari nol sampai sekarang ini nggak ada bantuan dari pihak lain. Ini mutlak modal sendiri. Sejauh ini rata-rata pendapatan harian Bapak peroleh seperti apa dan apakah cukup untuk menopang kebutuhan usaha maupun keluarga? Ya, alhamdulillah. Kalau secara kita yang penting bisa bersyukur, mencukupi ya mencukupi. Ibaratnya buat keluarga makan gitu aja. Alhamdulillah. Bagaimana respon masyarakat atau pelanggan terhadap produk yang Bapak tawarkan selama ini? Ya meresponnya ya kemungkinan kita kan dagang dari 2004. Ya kalau kita banyak yang minati sampai sekarang alhamdulillah lancar dagang, berarti kan banyak yang minat gitu. Dalam perjalanan usaha tentu ada tantangan yang dihadapi. Menurut Bapak, kendala terbesar apa yang paling sering menghambat perkembangan usaha ini? Ya kalau sekarang kan banyak saingan, terus bahan-bahan pokok yang begitu naik. Jadi pendapatan itu mengurangi. Itu hambatannya yaitu dari bahan-bahan pokok naik. Jadi kita boro-boro ada peningkatan buat yang pembelinya itu kan dibagi-bagi mungkin duitnya gitu. Kita tahu teknologi digital semakin berkembang pesat. Apakah Bapak juga merasakan kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan pemasaran digital? Iya, rasa banget sekarang. Kesulitannya ya itu karena banyaknya konsumen itu kan pembelian pedagang saingan banyak gitu. Jadi konsumen itu pasti pilih-pilih makanan ini gitu. Apakah selama menjalankan usaha ini Bapak pernah mendapat dukungan atau bantuan dari pemerintah baik berupa modal pelatihan maupun fasilitas lainnya? Nah, belum pernah. Ini modal sendiri. Belum ada dari pemerintah gitu bantuan modal itu. Melihat persaingan dengan produk serupa atau bahkan produk tiruan di pasaran, bagaimana strategi Bapak agar usaha ini tetap bertahan? Ya kita pertama dari kualitas harus
makanan itu kan dari kualitasnya harus tetap dijaga. Yang kedua, kemungkinan kan kita dari harga itu nggak usah tinggi-tinggi, standar aja biar konsumen kejangkau belinya. Terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin memulai usaha UMKM agar tidak mudah menyerah dan bisa berkembang di tengah tantangan? Ya, kita yang pertama sabar, yang kedua berdoa, ya telaten lah ibaratnya gitu. Kalau usaha itu kan penuh perjuangan, penuh kesabaran, dan sambil itu berdoa. Tuh. Demikian pemirsa, liputan kami mengenai peran dan tantangan pelaku UMKM, khususnya pedagang bubur ayam, yang terus berupaya bertahan dan berkembang di tengah persaingan serta kemajuan teknologi. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mendukung perekonomian nasional melalui UMKM. Saya, Dimas Arianto, bersama seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam perjumpaan berikutnya. Selamat siang.